Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Maulana Iksan, NPM 2235100202 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertemuan ketujuh. Yang pertama ada style. Konsep dasar dari style adalah dalam React Native gaya ditangani menggunakan style sheet yang mirip dengan CSS tetapi menggunakan JavaScript. Tidak ada cascading seperti di CSS, jadi setiap komponen harus didefinisikan gayanya secara eksplisit. Fitur utamanya terdapat seperti mendukung properti seperti warna background color, margin, padding, dan banyak lagi. Kemudian, menggunakan objek JavaScript untuk mendefinisikan gaya. Kemudian gaya bisa diatur secara dinamis berdasarkan kondisi. Keuntungannya kita dapat dengan mudah kode gaya lebih modular dan mudah dikelola. Kemudian ada dimensi, height, and width. React Native menggunakan pendekatan fleksibel untuk dimensi sehingga aplikasi bisa beradaptasi dengan berbagai ukuran layar. Pendekatannya terdapat yang pertama yaitu dimensi tetap. Dia menggunakan angka untuk menentukan ukuran pasti. Yang kedua terdapat dimensi fleksibel, di mana dia menggunakan property flex untuk menyesuaikan dengan ruang yang tersedia. Kemudian persentase, di mana dimensi relatif terhadap ukuran elemen induk. Kemudian tata letak atau flexbox. Tata letak membantu mengatur elemen UI dengan efisien tanpa harus menggunakan posisi absolut. Propertinya di antara lain yang pertama ada flex direction, menentukan apakah elemen tersusun secara baris, row, atau kolom. Kemudian ada justify content, mengatur distribusi elemen secara horizontal atau vertikal, misalnya center dan space between. Kemudian ada align items, mengatur perataan elemen pada sumbu berlawanan, misalnya seperti flex start, center, dan stretch. Kemudian terdapat gambar. Komponen untuk gambar yaitu React Native menyediakan komponen image untuk menampilkan gambar dari sumber lokal maupun online. Fitur utamanya yang pertama ada source, mendukung URI atau require untuk gambar lokal. Kemudian ada resize mode, yaitu menentukan bagaimana gambar disesuaikan dengan dimensi, misalnya cover dan contain. Kemudian ada warna. Di React Native, warna didukung dalam berbagai format. Contohnya hexadesimal dengan kode tagar FFFFF. Kemudian ada RGB, yang RGB 255, 255, dan 255. Kemudian ada RGBA. Nah, dalam penggunaan warna, tipsnya yaitu gunakan warna yang konsisten untuk membangun identitas aplikasi. Kemudian gunakan pustaka seperti React Native Paper untuk gaya material design. Kemudian ada sentuhan dan gestur. Dalam sentuhan dan gestur terdapat 3 komponen utama. Yang pertama ada touchable opacity, yaitu untuk memberikan efek visual saat elemen disentuh. Kemudian ada touchable highlight, yaitu untuk menyoroti elemen saat disentuh. Kemudian ada touchable without feedback, untuk menangkap sentuhan tanpa efek visual. Kemudian ada animasi. Pada React Native ini, animasi memperkaya pengalaman pengguna dengan membuat antarmuka lebih dinamis. Fitur utamanya yang pertama ada animated, untuk animasi terkontrol. Kemudian ada layout animation untuk animasi tata letak otomatis. Kemudian ada respon gestur, gunanya untuk mengelola respon terhadap gerakan kompleks seperti geser atau cubit. Komponennya hanya satu, yaitu pan responder, yaitu untuk menangkap dan mengelola gestur. Yang terakhir ada accessibility. Aksesibilitas memastikan aplikasi dapat digunakan oleh semua pengguna, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Properti pentingnya terdapat accessible, yaitu mengaktifkan aksesibilitas pada elemen, dan accessibility label untuk memberikan deskripsi yang dibaca oleh pembaca layar. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya Fadli Maulana Iksan, izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.